Assalamualaikum, salam sejahtera untuk sahabat YouTube semua. Semoga Anda semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini, kabar penemuan bungkus Indomie di lokasi perang Rusia-Ukraina telah membuat heboh di dalam negeri. Berbagai dugaan pun muncul mengiringi heboh penemuan bungkus Indomie di lokasi perang Ukraina dengan Rusia yang dilaporkan oleh jurnalis kantor berita Rusia RIA Novosti pada 27 Mei lalu. Informasi ini juga diunggah oleh akun Twitter @jatosin, akun yang mengumpulkan dan mengorelasikan informasi yang bersifat open source. Dalam keterangannya, Indomie yang ditemukan adalah varian mie goreng pedas dengan tanggal kedaluarsa pada 5 Agustus 2022. Какая-то непонятная еда. Такой не продается ни на Украине, нигде. Такой не продается ни на Украине, нигде. Banyak bungkus makanan kosong dan bungkus-bungkus serta kardus yang belum disentuh berserakan di gedung itu. Semua ini dibuat asing. Anda tidak bisa membeli barang-barang seperti itu di Ukraina. Makanan dan keripik Amerika, muesli Britania, bar sereal, wafel, mie instan, dan gula dari negara-negara lain. Terdapat juga berkotak-kotak rokok dan tas duty free. Selain Indomie, ada juga beberapa bungkus makanan asal Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara lainnya. Seorang pasukan Republik Rakyat Luhansk yang ikut memasuki Troitskoye, Matiy Platov, mengatakan perbekalan yang ditemukan menunjukkan indikasi bahwa ada tentara bayaran asing yang berjaga di situ. Militer LPR pun menduga Barat melatih pasukan Ukraina di sana. Yuk kita dengarkan pernyataan Presiden Jokowi terkait sikap Indonesia dalam perang Rusia-Ukraina dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, perang di Ukraina. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan pertelepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.
Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Kini sudah jelas kan tentang sikap Indonesia dalam perang Rusia-Ukraina. Nah, sekarang apa mie instan kesukaanmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Terima kasih.